Allahumma salli ala Muhammad. Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni liridaillahi ta'ala, lihidayatillahi ta'ala, lirahmatillahi ta'ala, li syafaati rasulillah wa bi barakati muallifil hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil imamil adili, lan kelawan ratu kang adil. Jadi kita nggak boleh menghina-hina imam, raja, pemimpin, presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, Pak RW, Pak RT, kami tuo, nggak boleh menghina-hina pemimpin yang adil. Jadi pemimpinnya yang adil kita nggak boleh menghina. Kalau ada kekeliruan kita tegur. Dengan cara apa? Yang hasanah, yang baik. Musyawarah, ngasih masukan, ngasih kritikan, boleh asalkan kritikannya, masukannya yang membangun, jangan yang menghancurkan. Mudunai gak becus jadi pemimpin, mudunai gak becus jadi Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, gak boleh. Wabisa ibil muslimi, lan wong kang uwanen kang Islam. Bisa ibi ini orang yang tua, yang muslim. Gak boleh kita menghina-hina orang yang lebih tua dan dia juga muslim. Gak usah yang muslim, yang non muslim gak boleh kita hina-hina. Karena manusia itu ciptanya Allah, makhluknya Allah, dicipta oleh Allah. Kalau kita menghina makhluknya, sama aja kita itu menghina Kholiknya, penciptanya. Gak boleh kita menghina-hina. Apalagi menghina yang lebih sepuh, lebih tua. Kita itu seharusnya kepada yang lebih tua kita harus menghormati. Kalau ke yang lebih muda, menyayangi. Dawai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham shaghirana. Bukan termasuk umatku, kata Kanjeng Nabi, siapa-siapa orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda, bukan termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Umatnya siapa? Umatnya Abu Jahal ya. Makanya ngaji biar kita kalau yang lebih tua kita bisa menghormati, ke yang lebih muda kita harus menyayangi. Jangan petentang-petenteng karena merasa sugih terus ke yang lebih sepuh tidak ada hormatnya belas.
Naik motor, naik mobil, uang. Kita diajari oleh guru-guru kita supaya kita mempunyai akhlakul karimah. Ke yang lebih tua, tatkala kita bertemu, kita harus menghormati. Ke yang lebih muda, kita harus menyayangi. Jangan karena status yang lebih mulia di masyarakat terus kita yang lebih muda kita tidak menghormati terhadap yang lebih tua. Sebaliknya, karena sudah merasa tua terus kita tidak sayang sama yang lebih muda, karena yang lebih muda itu estafet. Syukur-syukur bisa menjadi estafet dalam kebaikan. Walam ya'rif wali alimina, dan juga tidak tahu atau tidak menghormati ulama-ulamanya Allah. Makanya kita harus menghormati, menghargai ulama-ulamanya Allah, biar kita diakui oleh Kanjeng Nabi sebagai umatnya. Walaupun kita pinter, terus kita meremehkan ulama sepuh misalkan, karena kita jauh lebih alim misalkan, terus kita menyepelekan guru ngaji kita misalkan di kampung-kampung yang mengajarkan kita mulai dari alif sampai iya. Terus tatkala kita pulang, karena kita statusnya S1, S2, S3, S campur, S lilin, terus kita tidak menghargai, tidak menghormati. Sudah jadi menteri, sudah jadi presiden, terus kita tidak menghormati. Tiru Pak Jokowi, guru ngajinya diajak ke Mekah, guru ngajinya diajak masuk ke dalam Ka'bah. Itu luar biasa penghormatannya. Jangan dihina itu, karena itu Pak Jokowi atau Pak Presiden kita itu termasuk imam yang adil. Udah penampilannya sederhana, ibadahnya luar biasa, puasanya Senin Kamis, sholat berjamaah, puasanya Senin Kamis, pakaiannya sederhana, hidupnya sederhana. Tatkala ke Mekah, diberi kesempatan oleh Raja Mekah untuk masuk ke dalam Ka'bah, diundang untuk masuk ke dalam Ka'bah. Yang diajak adalah guru ngajinya, diajak masuk Ka'bah juga, sholat di Masjidil Haram, terus masuk ke dalam Ka'bah. Itu luar biasa. Kita tiru, nggak boleh kita menghina seorang pemimpin yang adil, kualat nanti. Dan juga kita tidak boleh menghina orang yang lebih tua daripada kita. Terus juga kita harus menyayangi orang yang lebih muda daripada kita. Kepada ulamanya Allah kita harus tahu dan harus sami'na wa ata'na. Wa mu'adatul wali, lan seteru memusuhi al-wali maring wali-walinya Allah. Nggak boleh, kan nggak tahu Pak kalau walinya Allah kayak apa. Makanya ke setiap orang kita harus tanpa pandang bulu, tanpa pandang status, kita harus menghormati orang. Siapa tahu orang yang penampilannya sederhana, penampilannya nggak mengenakan, itu termasuk wali-walinya Allah. Kemarin sudah dijelaskan wali-walinya Allah itu apa? Tatkala di sepertiga malam dia itu bangun, sholat tahajud, sholat hajat, mendoakan dirinya, keluarganya, dan juga masyarakat sekitar. Sepele memang mendoakan, tapi kalau untuk mendoakan orang lain itu sangat berat. Gak usah kita mendoakan orang lain, mendoakan orang tua kita. Kadang kita itu lupa yang kita minta sama Allah. Gak ada lagi kecuali rezeki Allah, kecuali pangkat jabatan ya Allah. Mendoakan orang tuanya sulit, kadang kita lupa, disibukkan oleh urusan keduniaan kita. Wal i'anatu 'alal maksiati, lan mitulungi ing atasi maksiat. Jadi termasuk
Maksiatnya badan adalah tatkala kita menolong dalam kemaksiatan. Maksiatan itu apa? Yang menyalahi syariatnya Allah. Misalkan ada dangdutan, terus ada minum-minuman, terus kita menolongnya dari apa? Izinnya. Bis aku yang izin, nanti ke Pak RT, ke Pak RW. Pak RW itu koncoku plek. Kalau perlu ke Pak Camatnya, plek wis, temanku wis. Jadi temanku plek wis. Jadi gampang kalau ngurus izin misalkan. Dalam hal apa tolong menolongnya? Kemaksiatan, karena di dangdutnya itu ada minuman keras, terus pakaian dari penyanyinya itu buka aurat misalkan. Kita menolong dalam hal kemaksiatan, kita termasuk maksiat badan. Wa tarwijuz zaifi, lan mayu akan barang kang ora payu, barang yang sudah cacat sampean jualkan akhirnya payu, itu termasuk maksiatnya badan. Terus sayur-sayuran yang sudah membusuk terus sampean jual, ini api, ini baru tadi padahal udah kemarin misalkan. Itu termasuk dosa. Wastakmalu awanidz zahabi wal fiddati, lan nganggu piro-piro wadah rupa emas, wal fiddati lan wadah seloko atau perak. Gak boleh kita piringnya pakai piring emas, piringnya pakai piring perak untuk makan, gak boleh, termasuk maksiatnya badan. Wattihaduha, lan nyimpen wadah emas atau dibuat apa itu? Di apa itu namanya itu, kalau yang barang-barang antik itu apa namanya? Koleksi. Mengkoleksi barang-barang piring emas, gelas emas, itu nggak boleh karena nggak dipakai, itu mubadzir. Wa tarkul fardi, la ninggal fardu, meninggalkan fardu. Apa contohnya? Sholat fardu, meninggalkan sholat fardu, niat nggak sholat fardu, itu termasuk maksiat badan. Kalau sholatnya udah ditinggal, besok ya badannya dibakar. Jadi kalau sholatnya sudah ditinggal, besok badannya akan dibakar. Di mana? Finnar, di dalam neraka. Au fa'alahu ma'atarki ruknin lahu, utawa agawe fardu serta tinggal rukun suwiji. Kaduwe fardu, mengerjakan sholat fardu tapi rukunnya ada yang ditinggalkan, nggak pakai ruku misalkan, langsung sujud. Kenapa? Males, ngantuk, nggak ono sing ruai kok. Allahu Akbar, langsung sujud, assalamualaikum. Mengerjakan sholat fardu tapi meninggalkan rukun, itu juga termasuk maksiat badan. Apa namanya itu? Menghina itu ya, menghina sholat. Au sardin, utawi ninggal syarat sahnya sholat. Apa contohnya? Pakaiannya najis misalkan, digawi. Yang penting kan ketok kemenungso, aku sholat berjamaah, ternyata pakaiannya najis. Kenapa kok najis? Kebelet pipis, terus keluar pipisnya di celana misalkan. Terus karena di kantornya males untuk ganti celana, akhirnya tetap dibuat sholat. Itu nanti termasuk maksiatnya badan, nggak sah itu, menghina-hina syariatnya Allah, nggak boleh. Au ma'afi'lin, utawa sertani agawe perkara mubtilin kang batalaken lahu maring fardu. Sholat tapi sambil makan sholatnya, sambil minum sholatnya, nggak boleh. Masa sholat sambil makan, itu menghina sholat, termasuk maksiatnya badan. Wa tarkul jum'ati, lan meninggalkan jum'ah, lan tinggal jum'ah,
ma'awujubiha serta wajib Jum'ah. Nggak boleh meninggalkan sholat Jumat dan wajibnya sholat Jumat. Kalau sampean sampai 3 kali meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja, maka kata Allah, kata Rasulullah, digolongkan terhadap golongan orang-orang yang kafir dan akan menutup hatinya. A'udzubillah. Jangan disepelekan sholat Jumat itu. Pak ketiduran. Udah dibangunin, sudah, tapi capek Pak, ketiduran. Itu repot nanti. Alaihi yang atasi wong, jadi nggak boleh ya meninggalkan sholat Jumat dan wajibnya sholat Jumat kalau tidak ada udzur sakit misalkan. Wa in shallal dhuhra lan senajan sholat sapa wong ing sholat duhur. Yang penting kan sholat duhur Pak, nggak boleh harus sholat Jumat. Wa tarku nahwi ahli qaryatin lan ninggal upamane wong ahli desa al jum'ata ing salat berjamaah. Ahli qaryatin, ahli desa, jadi suatu desa, al jama'ata ing atase salat berjamaah. Salat berjamaah itu termasuk salat fardu kifayah, enggak boleh. Jadi satu desa enggak ada yang salat Jumat. Wah, hati-hati. Akan kena hantu, akan kena azab dari Allah. Enggak boleh. Fardu kifayah harus dikerjakan. Walaupun 2 orang harus ada yang salat berjamaah. Fil maktubatin ing dalem salat kang den fardu akan. Jadi salat 5 waktu itu harus salat berjamaah. Dan salat berjamaah itu mendapatkan 27 derajat daripada sholat sendirian. Gimana dalilnya? Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Jadi sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian dan mendapatkan pahala 27 derajat. Wa ta'khirul fardi dan mengakhirkan salat fardu. Udah adannya jam 4:30. Jam berapa? Jam 4:15 subuh. Adannya jam 4:04 dibangunin. Mas, bangun Mas. Oh ya. Bangun. Nyampe pintu, balik lagi. Tidur lagi. Dosa termasuk maksiatnya badan. Bentar aja. Duhur sudah adzan 11:30. Nanggung. Habis nanti aja. Pas istirahat. Jam berapa istirahatnya? Aku ngambil yang terakhir jam berapa? Jam 2. Oke. Setelah jam 2 istirahat. Udah capek pegel kabeh. Akhirnya enggak sholat, malas. Itu termasuk maksiat. An waktihi saking waktuni fardu. Jadi misalkan sholat duhur itu 11:30, diakhirkan jam 2, diniatkan itu termasuk maksiatnya badan. Bi ghairi udrin, orang kelawan udzur, kecuali udzur dalam perjalanan misalkan boleh. Bahkan misalkan mepet jam 2 lewat bisa nanti untuk dijama. Bahkan disunahkan untuk dikosor. Wa ramyus saydih bil muthaqqalil mudaffifi wattihadu lan balang beburon kalawan barang kang den agotaken. Jadi apa biasanya yang diburu itu? Apa contohnya yang diburu? Kijang misalkan, atau burung misalkan. Itu diburu atau dilempar atau dihantam dengan benda yang sangat berat. Apa tujuannya? Al-muzaffifi
kang gelisahkan untuk mempercepat metuni nyawone atau ruwe. Nggak boleh. Jadi misalkan kesuwen, apa itu misalkan bajing, apa bajing itu? Tupai setelah dapat terus karena angel nggak ono pisau misalkan langsung digeprak ambil watu sing gede. Itu nggak boleh. Wattihadzu lan ngalap al hayawani gorodan, ngalap hayawan karena kinawi tes-tesan. Jadi untuk ngetes jimat kekebalan misalkan dikalungkan ke wedhusnya ditembak, ternyata tembus mate wedhusnya itu dosa. Atau ayam dibuat tes-tesan keker-kekeran untuk ngelatih tembak-tembakan, jadi ayam ditembak dari jarak jauh, itu nggak boleh dibuat tes-tesan kayak gitu. Wa adamu mulazamatil mu'tadaddati lil maskani, lan ora anane olehi netepi wong wadon sak jeruni iddah maring omah. Jadi nggak boleh wong wadon itu meninggalkan rumah tatkala masih masa iddah, kecuali bi ghairi udrin, orang kalawan udur. Kecuali udur nggak apa-apa, sakit misalkan mau ke rumah sakit boleh, atau kalau nggak kerja, nggak ada yang ngasih makan, boleh keluar untuk kerja. Namanya udah ditinggal mati suaminya, dipisah sama suaminya, boleh kalau udzur, cari makan, cari nafkah boleh. Wa adamul ihdati lan ora anani musud ala zauji ing atase din tinggalaken mati bojo lanangi. Musud itu pakaian biasa itu, pakaian apa namanya? Berkabung itu. Jadi tidak memakai pakaian yang biasa tatkala ditinggal suaminya, ditinggal mati waktu berkabung itu, malah pakaiannya pakaian yang kinclong-kinclong biar dilirik oleh lanang liane, nggak boleh. Pakai lipstik, pakai sidu, semacam singayu, ditinggal bojone malah nggak berkabung, malah pakaiannya penampilannya bahenol misalnya. Karena apa? Karena ada ininya sekarang, ada slogannya, janda semakin di depan katanya. Perawan semakin ketinggalan. Kalah ya. Sekarang janda naik daun sekarang. Daun apa? Hah? Enggak tahu. Wa tanjisu lan najisaken al masjid, nggak boleh ya. Sampai bawa telek ke dalam masjid nggak boleh. Kalau keinjak ininya jamaah yang lain batal sholatnya nanti, karena itu termasuk membersihkan dari najis, termasuk syaratnya sholat. Wa takdziruhu lan digawakaken masjid walau bitahirin, lan senajan kalawan perkara nuciaken. Jadi nggak boleh mengotori masjid, membuat masjid berantakan, atau mengotori masjid dengan barang-barang yang suci. Boleh bata dimasukkan ke dalam masjid, dikocar kacir masjid, nggak boleh. Walaupun nggak najis, walaupun bersih, dibuang ke masjid nggak boleh. Wa tahawunu bil haji ba'dal istita'ati ila ayyamuta, lan kegampang kelawan haji sawisi kuoso lungo haji tumeka maring nyinto
mati, nggak boleh mengentengkan ibadah haji tatkala kita masih mampu sampai mati. Nggak lungo-lungo haji, nggak berangkat haji padahal kita mampu. Engko ae. Sekarang daftar haji udah 25 tahun. Umroh aja nggak apa-apa sampai umroh, tapi harus niatkan untuk haji juga, nabung untuk naik haji. Wal istidanatu lan amrih utang liman la yarju kadue wong kang ora ngarep-ngarep wafaan lidainihi sapa wong ing nyaur maring utangi. Ini juga termasuk maksiatnya badan. Tatkala ada orang niat ngutang, niat minjem duit, tapi niatnya nggak nyaur, itu termasuk maksiat badan. Kalau punya utang harus disaur. Banyak sekarang utangnya sampai dibawa mati. Kalau orangnya itu nggak ikhlas, itu nggak akan diproses itu sampai yaumil kiamah, nggak akan diproses. Besok bahkan ditagih dengan ditukar dengan pahalanya. Kalau orang punya hutang besok akan bangkrut kalau yang menghutangi tidak mengikhlaskannya, walaupun hanya 1.000 rupiah, 500 rupiah. Bahkan sekarang banyak orang hutang jutaan, namun ngelalaikan, pura-pura lali, besok nggak digubri sama Allah itu. Bahkan dicap sama Allah itu sebagai orang yang nyolong, orang yang punya hutang tapi dia nggak mau nyaur. Min jihadin dhahiratin wa lam ya'lam dainuhu bidzalika wa adamu idzaril mu'siri. Maring utangi wong saking ora kang zahir, jadi nggak tahu keadaan dohirnya seperti apa, nggak bisa melihat orang yang ngutangi tadi. Lan ora weruh dainuhu sapa wong kang ngutangi bidzalika ing wong kelawan mengkono. Jadi nggak tahu keadaan orang yang hutang itu murah-murah ngutang terus dikei. Utang berapa? 5 juta, 2 juta, 3 juta, akhirnya 10 juta. Nggak tahu keadaan ekonominya, memang dia orang yang nggak mampu. Wa adamu idzaril mu'siri, orang bisa bidzalika wa adamu idzaril mu'siri. Jadi secara ini dia memang nggak bisa nyaur. Lan orang anani nyeranti, betul, idzaril mu'siri, lan orang ononi nyeranti atau ngasih kerenggangan waktu wong kang miskin. Jadi misalkan orangnya itu miskin, nggak boleh kita itu maksa-maksa untuk bayar. Ayo bayar, kamu udah utangnya udah puluhan juta ya. Tahu kita kalau orang itu miskin, kita nggak boleh memaksa dia untuk bayar. Kasih tenggang waktu lagi. Wa badlul mali, lan nyeraaken arto fi maksiatin, ing dalam maksiat. Gak boleh kita itu ikut sumbangan dalam hal kemaksiatan. Ngasihkan sumbangan untuk beli homer, gak boleh. Gak usah ke yang maksiat, ke yang mubadir aja gak boleh kita. Wal istihanatu, lan ngino-ngino atau ngeremehaken bil muhsafi, kalawan mushaf. Gak boleh kita ngeremehkan mushaf Al-Quran, gak boleh. Wa bi kulli ilmin, lan kelawan saben-saben ilmu syar'iyyin kang bangsa syariat. Misalkan ada kitab sulam, kitab safinah, ada Al-Quran, terus kita ngeremehkan itu kitab itu gak usah dibaca. Al-Quran yang penting kan hati ini. Itu ciri-cirinya orang fasiknya, gak boleh. Kalau sudah ada kitab suci harus kita muliakan, nggak boleh kita menghina atau
meremehkan. Kitab-kitab yang lain, kitab Sulam, kitab Safina, Ta'lim, gak boleh kita meremehkan. Wa tamkinus sabiyyi lan ngongangaken bocah ghairil mumayyizi minhu kang durungi pinter saking mushaf. Gak boleh juga ngasih Quran kepada anak kecil, dibiarin aja, nggak diawasi, akhirnya Qurannya dirobek-robek misalkan. Itu termasuk juga kita yang mengongangkan, yang ngasih kesempatan kepada anak kecil itu yang bermaksiat. Wa taghyiru lan nguwehi manaril ardi, tetengere bumi. Gak boleh kita itu mindah-mindah, merubah batas-batas halaman misalkan. Jadi misalkan besok sampai punya rumah, punya sertifikat, tanahnya A berdempetan dengan tanahnya B, atau sawahnya A dengan sawahnya B berdempetan, terus patoknya itu dipindah. Seperti apa niatnya? Sabotase tanah, nggak boleh. Tanahnya sendiri tambah lebar, tanahnya orang tambah cupet, tambah sempit, itu haram, termasuk maksiatnya badan. Memindah patok itu loh, patok digeser 10 cm, bulan depan 10 cm, akhirnya 1 meter. Wa tasarrufu lan merintahkan fisari ing dalem dadalan bima la yajuzu kalawan barang kang ora wenang opo barang. Gak boleh sampean itu jalan dibuat atau dipergunakan sebagai bangunan misalkan, gak boleh. Fisari dalan itu gak boleh ditanami pohon, akhirnya orang mau berjalan atau mau liwat kesulitan, gak boleh, haram, termasuk maksiatnya badan. Wasti'malul mu'arif lan nganggo barang kang den silih fi ghairil ma'zuni lahu ing dalem liyane kang den idini kedue wong. Gak boleh sampean pinjem misalkan sepeda motor. Mas, pinjem sepeda motor kemana? Mau nganterin Bu Haji. Habis itu sampean sudah datang, sampean bawa lagi tuh sepeda motor keluar untuk beli rokok misalkan. Nggak boleh. Kalau niatnya pinjem untuk ngantarkan Bu Haji aja. Nggak boleh belok-belok kemana-mana ya. Apalagi sudah datang keluar lagi, aku kan pinjem. Nggak boleh. Niatnya apa? Pertama ya sudah itu. Kalau mau keluar lagi, Mas, tak pakai lagi ya dulu, boleh. Tapi kalau tanpa izin nggak boleh, termasuk maksiatnya badan. Fihi ing dalem nganggone, nggak boleh ya. Terus juga pinjem apa lagi? Pinjem HP, Mas, aku pinjem HP ini loh. Untuk apa? Untuk nelpon. Nelpon siapa? Orang tuaku. Oh iya. Habis nelpon orang tuanya selesai, sampai nelpon yayangnya, nggak boleh. Tanpa izin. Apalagi dulu itu kena roaming ya. Pulsa sudah mahal, kena roaming lagi. Auzada utawa luwih alal muddatil ma'dzuni lahu fiha ing atasi mangsa kang den idini kadue wong ing dalem mangsa. Jadi melebihi batas waktunya. Mas, aku pinjem anunya ya, sepeda motornya 1 hari. Oh ya, nggak apa-apa. Lebih sampai 2 hari, 3 hari, itu termasuk maksiat. Au arahu li ghairihi utawi nyilihaken ing barang maring liyane wong. Wah, ini juga. Jadi tatkala sampean pinjem sepeda motor, terus sama sampean dipinjemkan lagi sepeda motornya. Apalagi di aku.
Tatkala sampean pinjem ke temennya, Mas pinjem sepeda motornya ya, mana? Ini menghadiri reuni, atau pinjem mobilnya untuk menghadiri reuni biar ketok sugih, sampean pinjem. Nyampe di acara reuni, wah kok bagus mobilmu ini, aku silih ya, aku pinjem kilo ya. Oh iya wis, itu haram, nggak boleh meminjamkan barang pinjaman ke orang lain tanpa izin. Itu nggak boleh, termasuk maksiatnya dan apalagi ngaku-ngaku ini wetku, ini wetku, nggak boleh. Ngaku-ngaku sepeda motorku, ngaku-ngaku mobilku, nggak boleh. Nyata kala disilih jadi dosa karena pinjemnya akadnya pinjem. Wa tahjirul mubahi, wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.